"Aku Putut Kudo Santi," jawab orang itu. "Aku adalah salah seorang murid tertua dari padepokan ini, Empu Baladatu." Lalu ia pun bertanya, "Jadi apakah benar aku berada di padepokan saudara tuaku yang bernama Empu Songgondaru?" Ya, Empu. Di sini adalah padepokan Empu Songgondaru." Empu Baladatu menarik napas dalam-dalam. Lalu katanya, "Terima kasih. Apakah kau dapat membawaku menghadap Kakang Songgondaru?" "Tentu, Empu. Empu Songgondaru telah berpesan kepadaku agar aku membawa Empu untuk menghadap di Sanggar Pamujan." "Oh," Empu Baladatu mengangguk-angguk. "Apakah Kakang Empu Songgondaru sedang mengadakan upacara?" "Tidak, Empu Songgondaru sedang berada di Sanggar Pamujan bersama 3 orang muridnya untuk memperbincangkan masalah ilmu kanuragan, bukan ilmu kajiwan." Empu Baladatu mengangguk-angguk. "Marilah, Empu," berkata Putut Kudo Santi. "Ikutlah aku ke Sanggar Pamujan." Empu Baladatu ragu-ragu jenak, tetapi ia pun kemudian mengikuti orang yang menyebut dirinya Putut Kudo Santi. Masuk ke pintu yang satu itu juga. Empu Baladatu mengerutkan keningnya ketika ia menginjakkan kakinya ke dalam sebuah ruang yang agak gelap. Namun kemudian lewat pintu yang lain, ia sampai ke sebuah ruang di serambi samping. Di ujung serambi itu terdapat sebuah bilik yang tidak begitu luas. Agaknya bilik itulah yang disebutnya Sanggar Pamujan. "Sanggar itu terlampau sempit," berkata Empu Baladatu di dalam hatinya. "Bagaimana mungkin Kakang Songgondaru mengolah ilmunya di dalam sanggar itu? Tapi agaknya ia mempunyai sanggar yang lain yang khusus dipergunakannya untuk menempa murid-muridnya di dalam olah kanuragan." "Silakan Empu menunggu," desis Putut Kudo Santi. "Aku akan menyampaikan kedatangan Empu kepada guru." Empu Baladatu hanya mengangguk saja. Benarnya ia sudah jemu untuk selalu menunggu, tapi ia masih harus memaksa diri berdiri termangu-mangu menunggu untuk mendapat kesempatan bertemu dengan kakaknya. Tapi kali ini ia tidak perlu menunggu terlalu lama. Sejenak kemudian ia melihat seorang turun dari tangga bilik yang tiba-tiba terbuka. Seorang yang bertubuh tinggi meskipun agak kekurus-kurusan, tapi menilik sikap dan gerak kakinya menunjukkan betapa ia menguasai ilmu kanuragan yang tinggi. Demikian ia lepas dari tangga bilik itu, ia berdiri sambil mengembangkan tangannya. Wajahnya menjadi cerah dan sorot matanya memancarkan kegembiraan di hatinya. "Kau Baladatu," desisnya. "Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Marilah masuklah ke ruang dalam. Tidak di sanggar yang sempit dan pengap itu." Empu Baladatu mengangguk hormat katanya. "Salamku buat Kakang. Aku memang sudah lama sekali tidak mengunjungi padepokan ini, sehingga aku menjadi ragu-ragu. Apakah benar aku telah masuki padepokanmu yang nampak berubah sejak aku meninggalkannya beberapa tahun yang lalu? Bukan hanya beberapa tahun, lebih dari 10 tahun. Kau pergi selagi rambutmu masih hitam legam. Sekarang ujung-ujung rambutmu yang berjuntai dari balik ikat kepalamu sudah nampak mulai memutih. Hei Baladatu, kau memang cepat menjadi tua. Aku kakakmu, rambutku masih tetap hitam pekat. Demikian juga kumis dan janggutku." Baladatu tertawa katanya, "Aku mempunyai persoalan yang jauh lebih banyak dari persoalanmu, Kakang. Agaknya kau hidup tenang di padepokanmu tanpa memikirkan persoalan-persoalan yang rumit yang tumbuh di sekitarmu dan di sekitar padepokan ini." Empu Songgondaru tertawa katanya,
adalah salah sendiri jika seseorang harus menghadapi persoalan-persoalan yang rumit-rumit. Lihat, kau dapat hidup tenteram di padepokanmu sekarang ini. Aku tidak pernah mengganggu dan juga diganggu oleh orang lain. Empu Baladatu pun tertawa juga, jawabnya. Aku akan mempelajari tata cara kehidupan seperti itu. Empu Sanggodaru tertawa semakin keras dan Empu Baladatu pun ikut juga tertawa. Sifat yang riang pada kakaknya itu ternyata masih dibawanya sampai umurnya yang semakin tua. Tetapi tiba-tiba Empu Sanggodaru berkata, kau ternyata lebih gemuk daripada aku. Aku yang hidup tenang di sini tidak dapat menjadi segemuk engkau, meskipun aku makan cukup banyak. Empu Baladatu masih tertawa, katanya. Apakah di sini tidak terdapat bahan makanan yang memadai? Beras, jagung, atau ketela rambat? Oh, di sini ada segalanya. Beras, jagung, gogo, ketela rambat, dan ketela pohon, ubi panjang dan ubi ungu. Semuanya ada. Mungkin aku justru terlalu banyak makan. Empu Baladatu masih tertawa dan ia mendengar kakaknya kemudian berkata, marilah masuk ke ruang dalam. Mereka pun kemudian masuki ruang dalam. Dari rumah yang tidak begitu besar itu, namun nampak sekali seperti halamannya. Rumah itu pun terawat baik. Di sana-sini nampak berbagai jenis binatang buruan yang sudah dikeringkan pula, seperti yang sudah dilihat oleh Empu Baladatu di bagian lain dari rumah ini. Mereka pun kemudian dipersilahkan duduk di atas lembaran kulit berbagai macam binatang. Kulit harimau loreng, kulit kijang, kulit serigala, dan bahkan kulit badak liar. Empu Baladatu melihat hasil buruan yang telah mengering itu dengan kagum. Ruangan itu benar-benar telah memberikan kesan kebesaran seorang pemburu. Apalagi di dinding ruangan itu dihiasi pula dengan berbagai macam alat senjata untuk berburu. Busur, anak panah, tombak panjang, bandil, dan alat-alat lain yang biasa dipergunakan dalam perburuan di hutan-hutan yang lebat. Empu Sanggodaru melihat kesan yang tersirat di wajah adiknya. Karena itu maka katanya kemudian sambil tersenyum, semuanya ini hanyalah sekedar untuk mengisi waktu. Aku tidak dapat duduk termenung saja siang dan malam di padepokan ini. Sawah dan ladang telah dikerjakan oleh anak-anak. Bahkan mengisi jembangan di Pakiwan pun telah dilakukan oleh mereka pula. Kalau aku tidak mendapat bagian kerja apapun juga di padepokan ini, sehingga aku harus mencarinya di luar padepokan. Mengagumkan sekali, Kakang, berkata Empu Baladatu. Tentu bukan hanya sekedar untuk mengisi waktu. Menilik semua yang ada di ruangan ini dan di serambi belakang. Kakang adalah pemburu yang ulung. Adalah jarang sekali pemburu yang manapun juga dapat menangkap seekor ular raksasa, seperti yang Kakang letakkan di serambi belakang itu. Apa sulitnya menangkap ular? Bagi Kakang tentu tidak ada kesulitan. Tapi bagi mereka yang belum terbiasa, tentu akan banyak mengalami rintangan dan bahkan mungkin membahayakan nyawanya. Empu Sanggodaru tertawa, katanya. Kau selalu merendahkan dirimu, tapi jika kau mau, maka kau tentu akan dapat melakukan lebih baik dari yang aku lakukan sekarang ini. Sejak kanak-kanak, kau mempunyai banyak kelebihan daripadaku. Kau mampu manjat pohon nyamplung yang batangnya jauh lebih besar dari tubuhmu saat itu. Tapi aku tidak. Kau mampu menyeberangi sungai yang banjir di sebelah rumah kita. Aku sama sekali tidak berani membasahi kakiku dengan airnya yang agak keruh, meskipun kita sama-sama dapat berenang. Kau memuji, Kakang, tetapi kau mempunyai kecakapan membidik sejak kanak-kanak.
Kau mampu melempar seekor burung dengan tanganmu dan agaknya kemampuanmu membidik itu tersalur pada kesenanganmu berburu binatang hutan. Empu Baladatu berhenti sejenak lalu, di mana kau berburu binatang-binatang itu, Kakang? Tidak terlalu jauh, jawab Empu Songgondaru. Di sebelah sungai itu terdapat hutan yang lebat. Jika kita masuki hutan itu, maka kita akan mendapatkan apa saja yang kita inginkan. Sebelah sungai di ujung pula ini, ya, tidak ada yang harus disegani lagi di dalam hutan itu. Semuanya dapat kita ambil menurut kebutuhan kita. Hutan itu adalah hutan lebat yang tidak mendapat perlindungan atau menjadi milik dan daerah perburuan dari keluarga Istana Singosari. Meskipun letaknya tidak begitu jauh, justru karena hutan itu masih terlampau lebat dan pepat. Berbeda dengan hutan yang berada di bagian selatan dari kota raja, hutan itu sudah banyak dirambah dan dirindangkan, sehingga menjadi daerah perburuan yang baik bagi keluarga istana. Tapi sebaliknya, aku sama sekali tidak bergairah berburu di hutan seperti itu. Seolah-olah hutan yang sudah dipersiapkan menjadi arena berburu perempuan dan kanak-kanak. Sebenarnya lebih baik keluarga istana itu berburu saja di kebun belakang dengan beberapa ekor binatang yang sudah diikat atau berada di dalam sangkar besi yang kuat. Mereka akan dapat memburu binatang itu dengan mudah dan tanpa bahaya apapun juga. Empu Baladatulah yang kemudian tertawa, katanya. Tentu ada bedanya. Para bangsawan merasa dirinya lebih penting dari orang kebanyakan, sehingga mereka merasa perlu dirinya mendapat perlindungan dan pengamanan lebih baik dari kebanyakan orang. Empu Songgondaru mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba ia berkata, tetapi berbeda dengan mereka adalah Tuanku Ronggowuni dan Tuanku Maisa Cempaka sendiri. Mengapa dengan keduanya? Keduanya pun tidak puas berburu bersama keluarga mereka yang ketakutan masuki hutan yang lebat. Mereka berdua kadang-kadang bersama Maisoagni yang terkenal itu, tetapi kadang-kadang tidak lebih senang berburu di hutan sebelah sungai itu. Tidak sekedar melihat, tetapi aku pernah bertemu di arena perburuan. Kau disuruhnya menyingkir? Sama sekali tidak. Bahkan Tuanku Ronggowuni mengajak berpacu. Kami sedang memburu seekor rusa yang besar. Siapakah di antara kami yang lebih tangkas? Empu Baladatu mengerutkan keningnya dengan wajah yang tegang. Ia bertanya. Kedua orang tertinggi itu diiringi oleh pengawal segelar papan. Tidak, mereka tidak mempergunakan pasukan untuk menggiring binatang agar memasuki jarak bidik panah mereka. Tapi mereka benar-benar memburu seperti yang aku lakukan. Empu Songgondaru berhenti sejenak mengusap keringatnya. Empu Baladatu mendengarkan cerita kakaknya dengan seksama. Sekali-kali ia mengangguk-angguk, kemudian mengerutkan keningnya sambil berdesis. Memang mengagumkan, berkata Empu Baladatu kemudian. Ternyata bahwa mereka bukan saja seorang maharaja dan ratu Angaboya yang hanya dapat meneriakkan perintah-perintah, tetapi agaknya mereka juga prajurit-prajurit yang berani. Ya, sahut Empu Songgondaru. Keduanya adalah anak-anak muda yang mengagumkan. Mereka saat itu sama sekali belum mengenal aku. Demikian kita saling berkenalan di tengah hutan yang lebat. Maka kami pun sudah berpacu dalam arena perburuan. Empu Baladatu mengangguk-angguk, katanya. Tetapi mereka terbiasa duduk di atas singgasana. Tentu mereka tidak akan menang. Empu Songgondaru tertawa, jawabnya. Kau salah tebak. Ternyata bahwa keduanya adalah pemburu-pemburu yang sangat tangkas. Saat itu aku pun berdua dengan muridku yang paling tua. Namun kami berdua tidak dapat mendahuluinya. Keduanya lah yang berhasil mendapatkan rusa itu lebih dahulu. Tetapi di hutan itu tentu banyak sekali berkeliaran rusa dan kijang.
apakah kalian dapat mengenal rusa yang sedang kalian pertaruhkan? Tentu tidak. Tapi kami bersetuju untuk saling mendahului mendapatkan rusa yang manapun juga. Empu Baladatu berdesis. Memang mengagumkan. Tetapi yang dapat mereka lakukan hanyalah sekedar berburu. Mungkin mereka tangkas bermain busur dan anak panah. Tapi dalam persoalan yang lain tentu jauh berbeda. Persoalan apa yang kau maksud? Bertanya Songgodaru. Empu Baladatu menarik napas dalam-dalam, tetapi jawabannya ternyata tertunda. Ketika seorang murid padepokan itu masuki ruangan sambil membawa hidangan. Nah, kalian tentu haus, berkata Songgodaru. Minumlah dan makanlah. Terima kasih Kakang, sahut Empu Baladatu. Sejenak percakapan mereka terganggu, namun tiba-tiba Empu Songgodaru bertanya, apakah yang kau maksud dengan persoalan lain bagi kedua anak muda yang kebetulan memegang pimpinan pemerintahan itu? Maksudku dalam olah kanuragan, bukankah keterampilan berburu belum merupakan ukuran untuk menentukan tingkat ilmunya? Empu Songgodaru tertawa, jawabnya, tentu saja tidak. Aku adalah seorang pemburu. Banyak orang menganggap bahwa aku adalah pemburu yang baik, meskipun tidak sebaik kedua anak muda yang disebut sepasang ular dalam satu sarang itu. Karena seolah-olah mereka tidak pernah terpisah. Tapi dalam ulah kanuragan, aku adalah seorang yang picik sekali, bahkan hampir tidak berarti sama sekali. Dengan serta-merta Empu Baladatu motong. Kau selalu merendahkan dirimu. Tentu tidak. Aku berkata sebenarnya. Aku tahu bahwa kau memiliki kemampuan yang tidak ada duanya, Kakang. Mungkin di padepokan ini. Tetapi sudah tentu tidak dapat dibanggakan serupa itu di luar padepokanku. Apabila dibandingkan dengan orang-orang yang sekarang berada di seputar kedua anak muda yang sedang memegang pimpinan pemerintahan itu. Bahkan kedua anak muda itu pun kini tumbuh dengan pesatnya. Mereka memiliki sumber ilmu dari Maeswagni, Witantra, dan Lembu Ampal. Di dalam pengamatan orang-orang tua itulah keduanya meluluhkan ilmu yang berbeda-beda dalam satu watak yang utuh. Karena itulah maka keduanya adalah anak-anak muda yang dahsyat. Bukan saja di arena perburuan tetapi juga di medan. Nah, tentu jauh berbeda dengan aku. Empu Baladatu mengerutkan keningnya. Jenak ia termangu-mangu, agaknya kakaknya menaruh hormat yang tinggi pada pimpinan pemerintahan di Singosari. Apakah aku dapat mengatakan kesulitanku kepadanya? Pertanyaan itu selalu saja mengganggunya. Tapi Empu Baladatu tidak tergesa-gesa. Ia ingin berada di padepokan itu untuk beberapa hari lamanya. Baru kemudian, setelah ia yakin bahwa kakaknya akan bersedia membantunya, ia akan mengatakan keperluannya. Karena itulah, maka meskipun baginya kurang sedap, Empu Baladatu harus bersedia mendengarkan cerita kakaknya tentang Ronggowuni dan Maesa Cempaka yang bagaikan sepasang ular dalam satu sarang itu. Keduanya hampir tidak pernah berpisah dalam segala peristiwa dan persoalan. Karena itulah maka pemerintahan mereka nampak utuh dan bulat. Persetan dengan keduanya, geram Empu Baladatu di dalam hatinya. Aku akan bangkit dengan perguruanku dan penyapu bersih semua yang mencoba menghalangiku, termasuk kedua anak muda itu. Tentu Kakang Empu Songgodaru merendahkan dirinya dengan cerita perburuannya. Namun kemudian, tapi aku tentu tidak akan dapat menyangka ceritanya tentang Maeswagni, Witantra, Lembu Ampal, dan Kakang Songgodaru masih belum menyebut Maesa Bungalan dan Linggotati. Empu Baladatu menarik napas dalam-dalam. Tetapi ia masih selalu menahan diri karena ia tidak mau merusak suasana pertemuannya dengan kakaknya jika ternyata kakaknya tidak sejalan dengan sikap dan pendiriannya.
Untuk mengetahui sikap kakaknya, maka Empu Baladatu memerlukan waktu beberapa hari. Tapi Empu Baladatu memang tidak tergesa-gesa. Meskipun ia harus berada di padepokan itu agak lama, tetapi niatnya dapat berhasil. Maka itu tentu akan lebih baik daripada tergesa-gesa tetapi gagal. Dan apalagi berselisih dengan kakaknya. Karena itulah maka di dalam pembicaraan berikutnya, Empu Baladatu lebih banyak mengiyakan kata-kata kakaknya daripada menyatakan sikapnya. Meskipun hatinya kadang-kadang bergejolak mendengar pujian kakaknya atas orang-orang Singosari, namun ia sama sekali tidak membantah.